Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat. Semoga kalian diberikan kesehatan. Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi pendidikan karakter dan tata krama. Kalian pasti sudah tahu ya pendidikan karakter, tata krama itu seperti apa. Namun di sini Bapak akan lebih menjelaskan lagi mengenai materi tersebut. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat. Semoga kalian diberikan kesehatan. Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi pendidikan karakter dan tata krama. Kalian pasti sudah tahu ya pendidikan karakter, tata krama itu seperti apa. Namun di sini Bapak akan lebih menjelaskan lagi mengenai materi tersebut. Oke? Pendidikan karakter. Pendidikan yang dimana pendidikan ini menitik beratkan kepada budi pekerti secara plus ya, yaitu yang melibatkan pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Jadi di sini ada hubungannya ya dari pengetahuan, perasaan, dan juga tindakan. Nah, apa itu karakter? Karakter merupakan kepribadian ya yang ditinjau dari titik etis atau moral ya. Misalnya kejujuran, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap ya. Jadi sifat yang relatif tetap itu disebut karakter. Itu garis besarnya sebenarnya kalau kalian ingin lebih mudah memahami, oke? Nah, sekarang kita masuk ke nilai-nilai pendidikan karakter. Apa saja nilai-nilai pendidikan karakter? Di sini ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai ya, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Baik, kita mulai dari religius ya. Religius di sini merupakan pemahaman dan bagaimana kita bersikap ya, karakter kita itu berdasarkan keagamaan ya, berdasarkan nilai-nilai religius yang kita imani ya, atau yang kita pegang seperti itu. Nah, nilai jujur di mana ya seperti yang kita ketahui bahwasanya jujur merupakan sifat yang tulus secara perkataan, perbuatan ya, dan dia cenderung meminimalisirlah kebohongan seperti itu. Masuk ke toleransi. Nah, toleransi ini bukan hanya kita toleransi terhadap agama ya, tetapi toleransi bagaimana kepada teman. Apakah kita bisa bertoleransi kepada teman yang memiliki kekurangan tertentu atau yang apa namanya? eh, mengenai keterbatasan gitu. Jadi kita harus toleransi juga ya apabila kita ada teman yang memiliki kekurangan dan keterbatasan, baik secara fisik atau psikologis ya. Nah, yang selanjutnya disiplin. Disiplin di sini ya seperti kita disiplin waktu, disiplin bagaimana kita mentaati tata tertib ya, mentaati peraturan di rumah. Jadi sebenarnya di rumah juga kan ada aturan, pasti orang tua kalian juga menjelaskan bagaimana caranya. Oh, jam segini kita makan, jam segini kita bisa main ya, jam segini kita bisa membantu orang tua seperti itu. Yang selanjutnya kerja keras. Nah, ini adalah nilai-nilai yang penting ya, kerja keras juga karena di sini kalian sudah memasuki remaja ya, remaja yang tingkatannya lebih lebih dari
kemarin ketika SMP. Kan sudah gede, sudah bisa memilah-milih ya, apa yang baik dan apa yang buruk, dan juga, eee, bisa untuk lebih bekerja keras untuk meraih cita-cita dan, juga mimpi kalian gitu ya, gitu. Dengan cara-cara yang baik tentunya. Nah, kerja keras di sini harus dibarengi dengan apa namanya, religius ya, dengan jujur, dengan toleransi, dengan disiplin. Jadi ini ada keterkaitan satu sama lain. Nah, mandiri ya, mandiri di sini bagaimana kalian bisa menyelesaikan masalah sendiri, bagaimana kalian bisa menghadapi, permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran secara mandiri, tugas ya gitu. Yang selanjutnya yaitu demokratis. Di sini demokratis berarti kita demokrasi ya, yang berarti, eee, dengan apa-apa dengan musyawarah, dengan diskusi seperti itu, tidak main hakim sendiri ya. Nah, apabila mempunyai teman yang saat diskusi misalkan, kita dengarkan terlebih dahulu, jangan memotong pembicaraan ya, seperti itu. Kita harus menerima gitu dulu, baru ketika ada yang kurang sependapat silahkan sampaikan pendapatnya. Rasa ingin tahu, nah kita sebagai anak muda harus banyak ya, harus, tumbuhlah rasa ingin tahunya karena ini sangat penting sekali, biar nantinya kalian semakin penasaran, semakin ingin menggali ya rasa pengetahuan, entah itu ilmu, entah itu agama ya, entah itu mungkin, keterampilan, entah itu mungkin, ekstrakurikuler ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya semangat kebangsaan di sini ya tentunya ya seperti nasionalisme ya, dan juga ini berhubungan dengan cinta tanah air. Semangat kebangsaan di sini tentunya kita jangan sampai hilang ya rasa semangatnya, karena kita tinggal di Indonesia, kita harus bisa, memajukan Indonesia ya melalui bidang apapun. Cinta tanah air pasti kalian sudah paham ya, kita selalu cinta tanah air. Menghargai prestasi, nah menghargai prestasi ini apapun yang ada dalam prestasi, baik itu di dalam diri sendiri, entah itu apa pencapaian yang ada dalam diri kalian, yang sudah kalian capai ataupun yang belum, hargailah karena itu penting sekali biar kalian bisa lebih berkembang dan lebih maju. Ketika kalian bisa menghargai diri sendiri, itu lebih baik ya, gitu. Nah, bersahabat komunikatif di sini kalian harus, komunikatif ya, harus bisa belajar berinteraksi bersama teman-teman, orang tua, guru ya, itu juga bisa dilakukan dengan cara latihan gitu. Nah, cinta damai, kita masuk ke cinta damai saat ini ya, bentar Bapak tampilkan slide-nya. Cinta damai di sini ada nilai-nilai yaitu cinta damai ya. Cinta damai di sini berupa kita mencintai sesuatu kedamaian, entah itu di lingkungan sekitar rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan, teman sepergaulan kita. Ketika kita memiliki permasalahan ya kita diusahakan menyelesaikan dengan kepala dingin, dengan baik-baik. Nilai yang selanjutnya gemar membaca. Eee dalam zaman sekarang itu kita kalau ketinggalan ya, nah membaca bisa fatal ya gitu. Nah, gemar membaca tentunya dengan memperhatikan di sumber-sumber yang baik, jangan sampai termakan hoax ya, gitu. Kita sebagai generasi penerus, generasi yang cerdas, sebagai pelajar harus bisa memilah-milih informasi mana yang benar, mana yang buruk ya. Kita membaca bisa di mana saja sekarang, tidak hanya di buku tapi di internet, tapi dengan catatan sumber-sumber yang baik ya gitu. Peduli lingkungan, nah peduli lingkungan ini ya kita harus peduli terhadap lingkungan, entah itu di sekolah, di rumah ya. Kan sudah pasti sudah tahu lah gitu. Nah, ketika ada di masyarakat nih ada gotong royong, nah tapi karena sekarang Covid mungkin bisa bisa, ditunda ya gitu. Ada kesulitan gitulah. Cuman ketika ada tetangga yang membutuhkan atau misalkan, kita juga di sekolah melihat atau di rumah melihat, oh ini ada sampah, ada apa, bersihkan gitu ya. Peduli sosial, kita apalagi di zaman Covid ini ya mungkin, kita harus lebih, eee,
memperhatikan sekeliling bahwasanya banyak, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih ada kesulitan ya. Terus yang selanjutnya, tanggung jawab. Nah, ini sangat berhubungan ya, sekali lagi semua nilai-nilai ini sangat berhubungan satu sama lain gitu, membentuk satu kesatuan yang berupa nantinya karakter gitu ya. Nah, untuk peduli sosial ini, tolong ya bagi teman-teman juga jangan mendiskriminasi orang lain ya, jangan menilai, "Oh ini sih itu mah Covid dan aib dan ini kita harus jauhi." Jangan ya, kita harus justru lebih peduli, kasihan. Nah, kalau kita misalnya di posisi dia bagaimana? Tanggung jawab di sini ya tanggung jawab ya, entah itu berupa kalian, eee, berupa apa namanya, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap orang tua, tanggung jawab terhadap, orang lain, tanggung jawab terhadap tugas, tanggung jawab terhadap pembelajaran, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita masuk kepada 9 pilar karakter. Di sini ada 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan ya dan ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun. Ini sama saja seperti tadi, nanti mungkin kalian bisa baca ini ya. Jadi cinta Tuhan dan ciptaannya berarti kita mencintai dan menyayangi serta selalu menjaga lah ya ciptaannya gitu. Eh, Baik itu mungkin lingkungan ya, alam dan juga mungkin hewan segala macam. Nah, yang selanjutnya itu kemandirian dan tanggung jawab. Seperti sama halnya tadi ya, nilai-nilai, nanti kemandirian dan tanggung jawab ini berhubungan ya, samalah gitu ya kayak tadi. Kejujuran, amanah, ini tadi sudah mungkin sedikit disinggung ya, seperti itu. Selanjutnya itu hormat dan santun. Bagaimana kalian menghormati orang-orang yang lebih tua ya, orang yang lebih muda dan juga yang sepantaran lah kalau bahasa Sundanya mah ya gitu. Yang selanjutnya dermawan, suka tolong menolong ya, dan gotong royong. Nah, ketika kalian mempunyai misalkan rezeki lebih, ketika kalian nanti di kemudian hari mempunyai harta lebih, tolonglah itu ada sebagian hak mereka gitu ya, hak orang miskin, mungkin kita bisa membantu ya sedikit, entah itu kalau tidak berupa materi mungkin berupa tenaga ya gitu. Percaya diri dan pekerja keras. Nah, percaya diri ini sangatlah penting ya, dan pekerja keras ini, karena nanti di dunia nyata yang dalam arti di sini dunia kerja ya, nanti di SMA juga ketika pembelajaran kita harus pede ya, kita harus rubah lah bukan kepribadian ya, kita harus rubah lah karakter kita ini dalam hal untuk mencapai percaya diri itu seperti apa, agar kita bisa lebih berkembang lagi ya, tidak monoton gitu. Kalau kita monoton saja dari SMP gini-gini aja itu tidak ada kemajuan namanya ya gitu. Nah, kepemimpinan dan keadilan, kita sebagai pelajar juga harus memiliki sifat kepemimpinan, terutama ya yang pertama mungkin kita bisa dari hal terkecil dulu sebagai pemimpin untuk diri sendiri. Nah, bagaimana kita memilah-milih ya pergaulan dalam hal misalkan yang mana yang baik, yang mana yang buruk ya. Terus juga bagaimana kita cara beribadah kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya. Nah, terus untuk keadilan sendiri ya, kita harus adil juga gitu. Menilai teman, jangan sampai ketika kita menilai teman itu bersifat subjektif, yang artinya ada sih ya membalat orang iya. Nah, itu kan jangan ya. Baik dan rendah hati. Nah, kita harus rendah hati. Apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan, meskipun kita sepintar apapun, kita jangan sekali-sekali underestimate ya, atau merendahkan orang lain. Kita harus tetap rendah hati gitu. Jangan sampai kita udah di atas nih, udah punya apa, udah punya prestasi apa, kita melihat teman yang bisanya segitu-gitu aja kita ejekin, jangan ya, seperti itu.
karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, ini bisa kalian pahami ya, udahlah. Nah, faktor-faktor resiko kegagalan di sekolah. Jadi kegagalan di sekolah nanti Bapak akan tampilkan di slide berikut ini. Faktor-faktor atau resiko kegagalan di sekolah di sini yang pertama yaitu percaya diri, kemampuan bekerja sama, bergaul, berkonsentrasi, berkomunikasi, dan rasa empati ya. Jadi karakter itu bisa menjadi apa ya, resiko kegagalan di sekolah, yaitu karena ini mempengaruhi ya bagaimana kalian dalam mengikuti proses pembelajaran gitu. Jadi ketika percaya diri itu kalian tidak mampu berkembang, nah, itu bisa mempengaruhi juga kemampuan bekerja sama. Kita diam saja tidak mau bergaul itu ya, itu kan sulit sekali untuk ibaratnya berkemajuan gitu ya. Berkonsentrasi, berkomunikasi, dan rasa empati. Nah, berkonsentrasi juga penting ya. Kita masuk ke pembelajaran kitanya mah kemana gitu ya. Sementara guru sudah menerangkan, kitanya kemana pikiran itu. Jangan seperti itu. Nah, untuk berkomunikasi dan rasa empati ini sama halnya saling berhubungan. Bagaimana kita berkomunikasi, contoh dengan guru. Kita harus lihat dulu jam ya, jadwal gitu. Jangan sampai menanyakan PR apa atau tugas yang kurang dimengerti di jam-jam yang ibaratnya itu sensitif ya, dalam arti waktu istirahat guru ya. Misalkan di jam-jam sholat maghrib, misalkan di jam-jam sholat asar, atau ya jam-jam waktu ibadah itu. Tolonglah nanti dilihat dulu, oh ini jam-jam santai ini, mudah-mudahan guru bisa menjawab pertanyaan saya. Kita harus juga memahami ya gitu, karena kan sama kalau ketika di rumah guru tersebut ya sudah bukan lagi tetapi dia juga mempunyai tanggung jawab lain yang kalian juga harus pahami ya. Kita harus berkomunikasi dengan sopan ya, sopan dengan santun gitu. Contohnya misalkan bagaimana assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya, mohon izin saya mengganggu waktunya, bagaimana tugas yang tadi ya Pak, saya kurang mengerti di bagian ini, mungkinkah Bapak bisa memberikan informasi atau membantu saya dalam memahami tugas yang Bapak sampaikan, misalkan gitu ya. Jadi kita harus belajar lah kita gitu. Karena kita pelajar ya gitu. Sama kayak seperti ke orang lain juga seperti itulah ya. Rasa empati, nah empati di sini beda dengan simpati ya. Simpati itu hanya merasakan ya, ikut merasakan, ikut belasungkawa misalnya. Nah, tapi kalau empati itu bukan hanya sekedar ikut berbelasungkawa, ikut merasakan, tetapi ikut membantu seseorang untuk memperoleh atau mengatasi permasalahannya misalnya gitu ya. Nah, keberhasilan seseorang itu di sini ada persenannya ya, Bapak tampilkan di slide, oke. Ada capaian persenan yaitu 80% dan juga 20%. Di sini kecerdasan emosi 80%. Nah, ini karena apa? Kemampuan ya untuk bagaimana kita mengatur stres kita ya, bagaimana mengatur waktu, bagaimana kita mengatur perasaan kita, bagaimana kita mengatur konsentrasi kita ya. Itu ya 80%. Kenapa gitu? Ini keberhasilan seseorang bisa bisa dari kecerdasan emosi ya, seperti itu. Kita harus terlatih lah. Kecerdasan otak 20% ya, ketika kecerdasan emosi itu kecil persenannya. Bagaimana nanti mau cerdas ya otaknya dalam hal misalkan konsentrasi kurang. Nah, ini nanti kan ini juga berpengaruh terhadap kecerdasan otak gitu ya. Si otak ini apa namanya?
eee, kasihanlah ya gitu, apabila tidak dia kurang asupan gitu, seperti itu. Nah, anak-anak yang memiliki masalah kecerdasan emosi akan mengalami kesulitan belajar bergaul ya. Jadi tadilah penjelasannya ini, akan mengalami kesulitan belajar bergaul dan tidak dapat mengontrol emosinya ya, seperti yang Bapak jelaskan. Nah, kita lanjut ke harapan, di mana lahir generasi bangsa yang selain cerdas juga berkarakter sesuai nilai luhur bangsa dan agama. Nah, ini harapan kita semua ya. Harapan pendidikan di Indonesia seperti itu, oke. Baik, kita masuk ke materi tata krama. Di sini Bapak akan menjelaskan ya tata krama itu seperti apa, oke. Pengertian tata krama di sini ada kebiasaan sopan santun ya yang disepakati dalam lingkungan antara manusia setempat. Jadi tata krama itu kebiasaan ya, kebiasaan-kebiasaan sopan santun ya yang disepakati di lingkungan itu. Nah, ini kunci pokok komunikasi. Bagaimana ya perlakuan orang lain sebagaimana ya Anda ingin diperlakukan ya. Perlakukanlah orang lain ya seperti misalkan kita memperlakukan hmm, orang lain itu sebagai sosok yang ibaratnya harus kita bantu ya, mungkin juga di apa ya dihargai. Nah, insya Allah ya teman kita juga nanti akan menghargai kita ya. Oke. Setiap orang berbeda. Nah, kita harus bisa memahami, selain orang lain, kita harus memahami diri sendiri dulu, mulainya dari situ ya. Mulai dari diri sendiri karena apa? Kita harus mengenal diri sendiri. Oh, kita kekurangannya apa ya, kelebihannya apa. Ketika sudah memahami itu, kita insya Allah lah bisa memahami orang lain. Setiap orang itu berbeda. Kita tidak bisa menyamaratakan ya semua orang ya. Nah, kita harus bisa menghargai ya apa yang menjadi perbedaan di antara kita. Jangan sampai kita ketika ada orang yang berbeda kita bully, kita olok-olok, kita ejek-ejek, kita remehin, kita gampangin. Itu sangat sakit hati banget ya bagi orang tersebut. Karena namanya bullying ya, namanya trauma itu bisa menjadi jadi pengalaman terburuk seumur hidupnya ya. Meskipun nanti kalian sudah dewasa, ketika kalian dibully aja, misalkan, "Ih si pendek, ih si apa, ih ini tukang nangis," ini pasti nanti di kemudian hari dia kalian itu akan mengingat ya, kenapa di Jepang atau di mana ada yang bunuh diri, kenapa misalkan yang dari yang dibully menjadi bunuh diri. Nah itu, jadi karena stres ya. Teringat masa lalunya, meskipun dari kecil dia itu dibulinya masih bisa kerasa di kemudian hari. Nah, kita harus yang pertama, yang ketiga itu kenal dulu baru sayang ya. Di sini sayang bukan berarti kita sayang dalam arti cinta ya gitu, cinta perempuan atau apa bukan. Tapi menyayangi sesama ya. Jadi kenal dulu ya sebelum kita menilai seseorang itu menjudge, kita harus kenal dulu orang tersebut. Jangan sampai kita juga salah ya atau juga keliru gitu ketika kita tidak tahu, tidak mengetahui mana musuh, mana teman ya. Dalam hati musuh tuh bukan musuh lah, lawan atau dan teman gitu. Maksudnya musuh atau lawan tuh dalam arti kita berteman dengan yang buruk. Nah, dia sementara mempunyai niat jelek sama kita. Nah, kita sebelum itu juga harus mengenal diri mereka dulu ya, gitu. Ya, kita masuk ke macam-macam tata krama ya. Tata krama di sini yang pertama ya, contohnya ada berkenalan, bertamu, berbicara ya, berpenampilan, berjalan, makan, dan yang selanjutnya yaitu menggunakan fasilitas umum. Nah, berkenalan ya, kita apalagi sekarang kan kalian sudah memasuki SMA ya, otomatis kan ada teman baru ya gitu. Nah, sekarang cobalah berkenalan dengan teman-teman. Kalian dari mana gitu, asalnya di mana gitu. Hobi kalian apa? Siapa tahu kita bisa berteman dengan baik gitu ya dengan mereka.
Jadi, kita ketika berkenalan harus tulus ya, harus ikhlas. Kita, eee, memulai untuk berkomunikasi itu dengan baik lah gitu. Jangan ketika kita ngobrol, sambil main HP, itu kan tidak sopan namanya ya, gitu. Terus, penting sekali untuk berkenalan karena kalian, siswa baru, kita harus, banyakin teman lah ya, biar nanti kita juga nyaman di sekolah, seperti itu. Yang kedua ada bertamu, di mana bertamu di sini ketika kita bertamu ya harus tata krama ya, jangan sampai selonong boy aja misalkan masuk tanpa ketok pintu, atau juga misalkan kita, tidak mengucapkan salam, jug-jug misalkan, Egi di mana?" Gitu misalkan, "Egi, Ameng," misalkan, jangan seperti itu ya. Jadi kita harus sopan ya. Terus, dalam membuat janji itu harus tepat waktu ya, salah satunya itu. Yang ketiga berbicara. Nah, jangan menyinggung, tidak memotong pembicaraan, perhatikan dengan siapa yang berbicara gitu ya. Misalkan kalian, teman lagi berbicara kalian potong, itu tuh tidak sopan namanya ya gitu. Dan pasti kalian juga nggak enak lah ketika kalian dipotong pembicaraan, pasti tidak enak gitu ya. Yang selanjutnya yaitu berpenampilan. Nah, penampilan ini ya tunjukkanlah gitu ya. Kalian sebagai siswa penampilannya yang harus rapi ya, jangan sampai urakan ya, ini bolong-bolong, terus juga apa namanya, pakai kalung, cincin atau apa ya, janganlah gitu. Itu kan tidak menunjukkan kalian sebagai pelajar ya. Nah, dalam berjalan ya, terutama mungkin berjalan di sini, terutama untuk perempuan ya, tolong dijagalah gitu ya, jangan sampai, berjalan dengan tidak sopan ya, seperti itu. Atau ketika dalam, bukan hanya perempuan, laki-laki juga, ketika kalian misalkan, ada tetangga, kita lewat ke rumah tetangga, ke manapun itu ada orang-orang di sekeliling, ada masyarakat, kalian tuh tidak teu punten gitu. Ge cenah teu punten-punten acan budak teh jiga hayam wae, ya misalkan gitu. Jangan sampai ada orang seperti itu ya, gitu. Nah, dalam makan, kalian pasti, udah tahu lah ya kalau makan itu jangan ceplak ya. Jangan ceplak, jangan terburu-buru, jangan sambil ngobrol ya, jangan nanti tersedak ya, itu banyak kejadian yang itu. Karena kan kita dalam dalam aturan juga ya, sunnah Nabi juga, kita jangan itu tidak baik lah ya gitu. Ketika kita makan sambil berbicara gitu ya. Makan terlalu banyak gitu ya, itu tidak baik juga gitu untuk kesehatan ya, seperti itu. Jangan, ceplak teh gimana ya, kayak, apa namanya, bersuara lah, jangan bersuara, itu. Terus juga jangan terburu-buru, oke. Baik, terus makan harus dengan duduk lah, duduk ya, jangan sambil berdiri. Makan dan minum juga sama baiknya. Karena dalam, penelitian juga ketika kita minum sambil berdiri, itu ginjal kita akan gampang rusak ya, beda dengan yang duduk gitu. Dia merupakan sunnah juga. Nah, itulah mungkin, nah, yang selanjutnya itu, selain tadi, apa namanya, macam-macam tata krama, yang terakhir itu menggunakan fasilitas umum. Contohnya kita ketika di toilet ya, ketika di toilet sekolah, kita harus jaga kebersihan, jangan sampai nggak disiram ya, gitu. Atau fasilitas sekolah kita, misalkan ada bangku kita coret-coret, nah itu kan menunjukkan mana tata kramanya, mana sopan santunnya, mana ciri orang, belajarnya, mana ciri sebagai pelajar, gitu kan ya. Tak hanya itulah di lingkungan, sekitar kita juga jangan sampai kita merusak fasilitas umum gitu ya, karena itu kan, milik negara. Baik, itu yang terakhir. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat dan juga, menjadikan kita manusia yang mempunyai karakter baik dan juga, tata krama yang baik. Bapak harapkan dengan materi Bapak yang terakhir ini bisa menjadikan kalian siswa yang berprestasi, teladan, dan amanah gitu ya, dan menjadi insan yang bermanfaat bagi sekitar, seperti itu.
Salam dari Bapak, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan, bahan materi Bapak yang kurang menarik atau kurang dimengerti. Semoga senantiasa kalian diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.